Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kali ini kita masih akan belajar menggunakan software Blender, yaitu membuat kamera dan menganimasikan kamera. Nah, saat pertama kali kita membuka software Blender, maka kita sudah diajukan dengan 3 buah objek, yaitu objek kotak atau cube, kemudian objek lampu, dan satu lagi adalah objek kamera. Perlu Anda ketahui bahwa view yang sekarang ada ini adalah view user perspective. Dan apabila kita membuka tab render, kemudian kita klik icon render di sini, maka yang muncul di dalam gambar hasil render ini adalah view kamera atau hasil dari view kamera. Saya akan tekan escape untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, sehingga penting sekali untuk kita untuk mengetahui tentang pengaturan sudut pandang kamera, sekaligus juga nanti menganimasikan kamera. Saya akan contohkan kasus yang lain. Saya akan membuat satu buah objek tripod misalnya ya. Apabila kita mengaktifkan sudut pandang seperti ini dari user perspektif, ya ini sudah kita anggap ini adalah yang terbaik misalnya ya. Kemudian saya tekan render pada tab render, kemudian render di sini, maka yang muncul tetaplah hasil dari pengaturan sudut pandang kamera. Untuk itu kita harus mengaktifkan view kamera ini sesuai dengan view yang kita inginkan atau sudut yang kita inginkan. Cara yang paling mudah adalah dengan mengatur sudut perspektif terlebih dahulu. Saya akan atur seperti ini misalnya ya. Ini adalah user perspektif. Kemudian kalau misalkan ini sudah kita anggap yang terbaik view-nya, sudut pandangnya, kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Alt dan angka 0 pada numpad. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang kameranya berubah ke sudut atau ke view perspektif. Sehingga sekarang ini adalah view kamera. Ya, mudah sekali. Setiap kali kita mengatur sudut pandang dari view user perspektif, kemudian kalau misalkan ini ingin kita rubah menjadi sudut pandang kamera, maka kita cukup menggunakan Ctrl Alt dan angka 0 pada numpad. Nah, berikutnya untuk memperbaiki sedikit sudut kamera, kita bisa menggunakan Shift dan F seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan scroll pada mouse, atau kita bisa menggeser mouse ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah seperti itu untuk mendapatkan sudut pandang terbaik. Cara yang lain adalah dengan menggunakan, kalau saya juga suka menggunakan di dalam properti yang ada di kanan. Di sini ada yang namanya view lock camera to view. Ya, di dalam rollout view, di sini ada lock camera to view. Sehingga kalau misalkan kita nyalakan itu dalam posisi frame kamera ini aktif, maka kita bisa mengatur sudut pandang kamera seperti halnya mengatur sudut pandang view perspektif. Oke, ini masih dalam view kamera. Dan kalau ini sudah kita anggap view yang terbaik, kita bisa matikan lagi lock camera to view. Oke, sehingga sekarang kita tidak bisa lagi merotasi sudut pandang kamera. Oke. Nah, untuk menampilkan sudut pandang kamera ini tadi kita menggunakan view kamera atau numpad angka 0. Ya. Oke, ini adalah bagaimana cara mengatur sudut pandang kamera. Yang berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara membuat animasi kamera. Saya akan buka file yang sudah saya siapkan seperti ini. File yang sudah saya siapkan ini tidak ada kameranya, sehingga saya perlu membuat satu buah kamera terlebih dahulu. Saya akan reset dulu 3D cursor ini dengan cara kita gunakan Shift C, sehingga sekarang 3D cursornya akan berada di pusat dari grid. Kemudian saya akan membuat kamera, add kemudian kamera. Oke, kameranya sekarang berada di dalam 3D cursor di sini. Kalau kita lihat dari ini, saya geser ke atas ya, Anda bisa lihat sudut pandangnya mengarah ke bawah. Kita akan coba aktifkan view kamera. Anda klik view kemudian kamera. Nah, ini adalah sudut pandang kamera. Tidak seperti yang saya inginkan, karena ini dilihat dari sudut atas. Sehingga saya perlu mengatur dari view perspektif seperti yang saya inginkan tadi. Saya akan atur dulu misalnya di sini. Ya, sini ya. Kemudian saya tekan Ctrl Alt dan angka 0 pada numpad. Ya, sekarang ini view kamera sudah berpindah ke view perspektif tadi. Sangat mudah sekali. Berikutnya kita akan coba menganimasikan kamera. Untuk membuat animasi, yang penting sekali adalah Anda pahami tentang keyframe atau kunci dari setiap pose atau adegan. Misalnya saya ingin membuat posenya yang pertama atau adegan yang pertama, view-nya adalah view dari sini ya. Ini saya gunakan G atau grab dalam posisi
kamera aktif. Anda lihat frame kamera masih berwarna oranye. Oke, seperti itu. Ini adalah keyframe yang pertama misalnya ya. Kemudian untuk keyframe yang kedua, saya ingin menggeser ini, saya grab ke kanan. Ini adalah sudut pandang yang kedua atau keyframe atau pose yang kedua. Nah, caranya kita tentukan dulu ke frame yang pertama atau keyframe yang pertama seperti ini. Ya, setelah kita atur ini adalah sudut pandang yang terbaik. Kalau misalkan ini ingin saya majukan, tadi kita bisa menggunakan Shift F, kemudian kita scroll ke depan seperti ini. Oke, seperti ini misalnya ya. Kemudian dalam posisi time slider ini berada di frame 0. Anda lihat di sini garisnya yang berwarna hijau ini berada di frame 0 dan di sini ada angka 0 ya. Saya akan tekan I dalam posisi kamera aktif ya. Di sini Anda lihat frame kamera masih berwarna oranye. Tekan I. Kemudian saya akan nyalakan di sini adalah location. Artinya saya menyimpan pose ini atau keyframe ini untuk lokasi atau posisi dari kamera. Berikutnya saya akan geser ke frame, misalnya frame 50. Saya tuliskan saja angka 50 di sini. Maka sekarang time slidernya sudah bergeser ke frame 50. Kalau ini kurang jelas, Anda bisa scroll ya untuk melakukan zoom, kemudian panning untuk menggesernya dengan menggunakan mouse tengah. Oke, sekarang sudah berada di frame 50 ya. Saya kembali aktifkan lagi frame kamera ini tadi masih berwarna kuning. Kita grab ke kanan. Saya akan geser kameranya ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian Shift F, saya akan scroll agak jauh sedikit. Iya. Oke, ini adalah pose yang kedua ya. Kembali saya tekan I untuk menyimpan pose ini atau insert keyframe. Kemudian saya tekan lagi lokasi. Nah, saya sudah mendapatkan dua buah keyframe di sini. Anda lihat sudah ada garis yang berwarna kuning. Ini adalah keyframe ya, atau tadi pose kunci dari setiap pose. Nah, saya sudah mendapatkan animasi kameranya seperti ini. Ya, mudah sekali. Jadi kalau kita playback sekarang, maka ini adalah adegan yang saya buat. Nah, kenapa terlalu cepat? Durasi yang kita buat barusan memang tidak saya atur kecepatannya, sehingga kalau kita ingin mengatur kecepatannya, kita bisa lihat di dalam menu dropsheet di sini. Ya. Kemudian Anda lihat di sini ada, saya scroll ya, saya scroll. Anda lihat di sini ada titik. Titik ini adalah sebuah keyframe. Keyframe seperti yang tadi berada di dalam timeline, tapi kali ini berbentuk titik. Semakin dekat jarak antar keyframe ini, maka dia akan semakin cepat pergerakannya. Seperti halnya ini. Saya akan seleksi keyframe yang ada di frame 50 sini ya. Anda lihat sih, ini adalah frame 50. Saya akan grab, tekan G, geser ke kiri seperti itu, sehingga dia akan semakin dekat. Nah, semakin dekat jarak antar keyframe berarti semakin cepat juga pergerakannya atau durasinya. Saya akan play dengan menggunakan ALT dan A. Ya, seperti itu. Anda lihat pergerakannya sangat cepat sekali. Nah, semakin jauh juga jarak antar keyframe, saya akan tekan G, kemudian saya geser ke frame 100 untuk keyframe yang kedua ya. Saya tekan lagi ALT dan A untuk play. Ya, semakin jauh jarak antar keyframe itu akan membuat efek durasi dari animasi menjadi lebih lambat. Semakin jauh tentu akan semakin lambat. Saya akan geser lagi ke frame 200 misalnya ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah dasar bagaimana cara kita membuat animasi kamera. Sampai bertemu lagi di tutorial saya yang berikutnya.